Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam ruangan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 Komputer dalam rangkaian acara implementasi praktek baik, yaitu pembebasan modul titik 1 titik 4, yaitu tentang budaya positif. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Komputer, izinkan nanti kami akan memberikan sharing terhadap apa yang telah kami peroleh dari pengajar praktek kami dan instruktur kami beserta fasilitator kami di calon guru penggerak di angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pembahasan di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini nanti kita akan terapkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Ya, saya adalah Yudi Januarso, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Dan mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini Bapak Ibu bisa termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak selanjutnya. Next, Bu Yandri. Di sini ada satu pertanyaan, apakah makna budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya, di dalam budaya positif ini kita harus memunculkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan dulu banyak Bapak Ibu guru yang terlebih terdahulu itu masih menggunakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yaitu dengan cara yang kurang pas dengan murid. Karena dia menurut pemikiran di Hajar Dewantara bahwasanya kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita harus mengimplementasikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Next, lihat. Perubahan paradigma di sini menurut filosofi pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah bukan kebulan rasa. Jadi perubahan paradigma kita jangan ke arah yang kebulan rasa. Kita lebih ke arah yaitu adalah menuntut. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Ini merupakan salah satu karakter murid kita yang unik. Karena setiap murid itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamaratakan kepada semua murid bahwasanya semua murid itu harus A, B, atau C. Jadi semua murid itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini kita dituntut untuk apa? Untuk tadi menuntut. Dan yang ketiga adalah budi pekerti. Kita harus mengedepankan budi pekerti pada murid, itu adalah budi pekerti yang baik. Karena sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang dengan teknologi yang luar biasa dan pengaruh-pengaruh budaya dari luar yang sangat luar biasa, kadang-kadang bisa mengimbaskan kepada peserta didik kita atau murid kita itu adalah menjadi budi pekerti yang kurang baik. Di sini kita dituntut harus memunculkan nilai dari budi pekerti siswa tersebut adalah budi pekerti yang baik. Yang keempat adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menuntun
Kakak menuntun ini ya tadi, yang awalnya anak ini tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya anak ini belum mengerti menjadi mengerti. Dari menuntun ini kita harus bisa mengarahkan kepada para peserta didik atau murid tersebut ke arah yang sesuai dengan tujuan mereka. Karena tujuan anak-anak atau peserta didik ini akan berbeda-beda. Si A mempunyai tujuan setelah lulus dari sekolah ini, beliau ingin menjadi misalnya tentara. Berarti kita harus bisa menuntut si A ini sampai mencapai tujuannya. Nah Pak, bagaimana kalau misalnya si A ini tidak bisa mencapai tujuan tersebut? Tadi kita sudah menuntut. Urusan dia berhasil atau tidak itu tergantung juga pada nasibnya dia juga, kemampuannya dia juga. Yang terpenting tadi kita sebagai guru harus bisa menuntun si A tersebut mencapai tujuan. Yang kelima adalah guru ibaratkan petani. Jadi kita itu diibaratkan seorang petani, Pak. Anak ibaratkan biji jagung. Petani ingin menanam jagung itu, yang pertama dia harus mempersiapkan lahannya dulu. Lahan yang cocok untuk tanaman jagung ini di mana? Apakah tempat yang basah, tempat yang kering, atau tempat yang lembab? Kita harus mengetahui dulu. Jadi kalau si A ini ingin menjadi tentara, berarti kita harus tahu, oh kita harus mengarahkan kemana nih, mempersiapkan apa dulu kepada anak ini, terutama adalah fisik. Jadi kita menuntun anak tersebut ke arah fisik dulu, harus kuat, harus sehat. Setelah itu baru kita setelah menanam, yang harus dilakukan oleh petani itu adalah merawatnya. Tanaman jagung tersebut akan tumbuh berkembang apabila petani tersebut merawatnya dengan cara menyemprot, dengan cara menyiram. Sama yang kita lakukan kepada peserta didik atau murid. Murid tersebut bisa mencapai tujuannya apabila kita tadi merawatnya, kita mendidiknya, kita menuntunnya. Setelah merawat, pasti kemungkinan besar tanaman jagung itu akan tumbuh dengan baik. Jadi sama yang harus kita lakukan kepada murid, yaitu adalah kita harus tadi bisa mempersiapkan lahannya, kita harus bisa merawat anak tersebut sehingga tujuan yang diinginkan oleh murid tersebut akan tercapai. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam ini adalah ya lingkungan di sekitar kita. Kita tidak bisa menyamakan kodrat alam kita sebagai orang yang lebih dulu hidup dengan anak-anak zaman sekarang. Pasti alamnya akan berbeda. Dulu belum mengenal dengan teknologi. Sekarang anak-anak peserta didik kita sudah mengenal banyak teknologi. Artinya kita harus bisa menyesuaikan. Begitu pula misalnya dengan lingkungan kota, dengan lingkungan pedesaan, itu akan jauh berbeda. Bagaimana cara kita mendidik anak di lingkungan perkotaan dan bagaimana cara kita mendidik anak tersebut di lingkungan pedesaan, caranya akan berbeda. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengikuti kodrat alam dan yang paling penting lagi adalah kodrat zaman. Anak-anak sudah melek teknologi, sedangkan bapak ibu gurunya belum melek teknologi. Apa yang akan terjadi? Kita sebagai guru akan tertinggal dengan metode-metode yang lama. Anak akan merasa bosan apabila kita menerangkan kepada murid tersebut dengan metode misalnya kita hanya ceramah, kita hanya berdiskusi kecil. Anak akan bosan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknologi, mengikuti kodrat zaman, contohnya adalah misalnya dengan menggunakan media presentasi seperti ini, mungkin anak akan lebih tertarik. Apalagi di dalam presentasinya diselipkan dengan gambar-gambar atau video-video yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu semua. Jadi kita sebagai guru, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah berpihak pada anak.
Ini yang agak berat dan banyak orang yang salah persepsi. Artinya apa Pak berpihak pada anak ini? Kita nggak boleh egois terhadap anak. Misalnya kita pengen mengajarkan tentang, kalau saya di pendidikan Pancasila pengen mengajarkan tentang sila Pancasila. Kita nggak bisa memaksakan anak itu untuk selalu misalnya menjalankan nilai Pancasila yang sila kedua. Kita tidak boleh memaksa. Artinya apa? Anak tersebut harus muncul dari hatinya sendiri. Oh iya, setelah saya mendapatkan penjelasan dari guru saya harus menjalankan ini. Anak mau apa, kita akan turuti. Tidak boleh kita misalnya, kamu harus lari, sedangkan anak itu tidak bisa lari. Berpihak kepada murid. Ada pertanyaan, kalau anaknya bandel gimana? Tadi kita ke filosofi yang keempat, kita menuntun anak tersebut yang awalnya tidak baik menjadi baik. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak dari anak tersebut. Next. Sekarang ke perubahan paradigma pembelajaran. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, membangun budaya positif ini dikatakan gampang ya gampang, dikatakan susah ya susah, tergantung dari lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Kalau semua elemen yang ada di sekolah tersebut bekerja sama atau berkolaborasi, saya yakin sekolah tersebut bisa menciptakan, yaitu adalah budaya yang positif. Menyediakan lingkungan yang positif artinya apa tadi? Sesuai slogan sekolah peduli anak. Kita harus menyiapkan fasilitas, kita harus memberikan kenyamanan kepada anak-anak supaya anak-anak tersebut betah di sekolah sesuai dengan aman dan nyaman. Kalau lingkungan yang diciptakan di sekolah kita positif, aman, nyaman, saya yakin murid-murid itu akan mampu untuk berpikir ke arah yang lebih baik, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Arti merdeka ini bebas itu bukan sebebas-bebasnya. Dalam konteks bebas ini adalah mereka diberikan keleluasaan untuk menciptakan suasana belajarnya yang menyenangkan. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagaimana? Ya kita dari kitanya dulu, dari gurunya dulu. Jangan begitu masuk ke kelas dengan wajah yang cemberut, masalah di rumah dibawa ke kelas. Saya yakin anak-anak tidak akan merasa nyaman. Tapi kalau kita datang dengan senyum, menyapa anak-anak, anak-anak pun akan merasakan, oh ini Pak Guru kita atau Ibu Guru kita kayaknya lagi bahagia. Kenapa kita juga tidak bahagia? Yang paling terpenting adalah murid-murid itu bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Tadi dia menciptakan tujuan untuk ke depan, ya dia juga harus bertanggung jawab menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Berikutnya adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini kadang-kadang kita sebagai guru ini dalam mengontrol menghadapi murid kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan, apalagi ditambah dengan permasalahan-permasalahan di luar, permasalahan-permasalahan keluarga. Saya yakin guru tersebut tidak bisa akan mengontrol emosinya. Makanya tadi di dalam perubahan paradigma ini kita selalu berusaha untuk memunculkan kepada anak-anak itu rasa aman dan nyaman. Next. Sekarang apa makna disiplin? Saya yakin Bapak Ibu tahu apa itu disiplin. Next.
kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Anak supaya disiplin biasanya kita memberikan hukuman. Di sini di pembelajaran guru penggerak ini kita dituntut tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Terus bagaimana Pak untuk mendisiplinkannya? Banyak alternatif, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nur Pujianti, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, hukuman ini kita abaikan dulu, kita hilangkan dulu. Mungkin saya yakin Bapak Ibu di saat Bapak Ibu waktu sekolah SMA punya pengalaman yang sangat tidak bisa terlupakan sampai sekarang, yaitu adalah hukuman dari Bapak Ibu guru. Benar ya Bu? Pak. Contoh saya sampai sekarang masih teringat oleh wakil kesiswaan, saya dicukur rambutnya Pak. Padahal rambut saya pendek. Sampai sekarang masih teringat. Begitu pula apabila Bapak Ibu melakukan kepada murid-murid kita. Sekecil apapun itu hukuman, saya yakin anak itu akan selalu mengingatnya sampai kapanpun. Nah, makanya di dalam disiplin ini kita tidak boleh menggunakan hukuman. Nanti diganti dengan apa? Dengan konsekuensi atau nanti dijelaskan di segitiga restitusi oleh Bu Nur Pujianti. Next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Supaya murid itu berdisiplin, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dari diri kita dulu. Kita harus memberikan contoh. Kita harus bisa menjadikan panutan kepada peserta didik kita atau murid kita. Bahwasanya apa? Kita harus disiplin dulu. Konteks kecil misalnya apa? Kehadiran kita. Di saat jam 7 kita harus ada di dalam kelas, maka kita harus melakukan itu. Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu gurunya sudah disiplin, anaknya juga akan mengikuti. Pak, tapi kenyataannya ada saja, memang ada saja di antara murid-murid tersebut yang masih belum melakukan disiplin. Kenapa? Karena tadi mungkin beliau belum tahu apa manfaat dari disiplin tersebut. Kalau kita selalu memberikan contoh dan kita selalu menuntun anak murid tadi yang belum disiplin, saya yakin dia akan berubah. Next. Nah, kita ke teori motivasi perilaku. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Kita harus tanyakan dulu pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Sudah baik atau belum? Orang lain hanya bisa melihat dari luar. Yang bisa merasakan atau yang bisa tahu bagaimana kita itu adalah kita sendiri. Oh, saya ternyata belum ke arah yang lebih baik. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Saya yakin jawabannya sama. Untuk tujuan kita. Tujuan kita yaitu adalah melangsungkan kehidupan. Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan? Pasti. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar, saya yakin
kita juga akan belajar. Contohnya saya sendiri Bapak Ibu, dulu belum ada niatan untuk masuk ke dalam calon guru penggerak, tidak ada niatan sama sekali. Begitu lihat rekan-rekan saya masuk ke CGP, akhirnya saya awalnya sedikit tertarik, apa sih CGP itu. Saya niatkan sekali, nggak lolos karena saya nggak mengikuti ujiannya. 2 kali sama, ketiga kali baru cobalah. Setelah dicoba ternyata apa? Di dalam pembelajaran CGP ini dalam modul 1 saja itu sudah luar biasa yang kami dapatkan. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh. Makanya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada lingkungan-lingkungan yang positif. Dulu saya belum mengerti dengan Canva. Saya mendekati teman-teman yang sudah bisa Canva. Akhirnya dengan belajar kita bisa. Itu motivasi bagi diri kita. Teori motivasi perilaku manusia berikutnya adalah bagaimana menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu, mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini. Pernahkah kita melakukan sesuatu itu mengharapkan nanti ada yang senyum nih, nanti ada yang memberikan hadiah? Kadang-kadang itu juga muncul dari diri kita, mengharapkan sesuatu dari orang lain. Boleh itu dilakukan, boleh Pak, asal jangan terlalu berharap kepada yang tadi ada yang memberikan hadiah. Karena hadiah itu merupakan bentuk hukuman yang kurang bagus juga. Contoh kita ke murid, setelah menyampaikan materi kita bertanya kepada murid, siapa yang bisa jawab? Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah uang 10.000. Anak-anak akan termotivasi. Mungkin dia banyak yang ingin menjawab. Nah, jeleknya apa? Akan memunculkan kebiasaan nanti kalau Pak Yudi memberikan pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat 10.000. Kepada guru yang lain yang tidak memberikan motivasi itu, apa yang dilakukan anak? Akan diam. Gak ada hadiahnya. Nah, itu makanya hadiah itu kadang-kadang merupakan bentuk hukuman bagi murid. Next. Nah, di sini ada tokoh yaitu Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan disiplin kadang-kadang adalah untuk menghindari hukuman, belum dari hati kita. Saya harus berangkat jam 7. Kalau berangkatnya lebih dari jam 7, nanti saya di TRK-nya terlambat. Nanti TPP-nya akan dipotong. Itu motivasi yang pertama. Kita menghindari dari bentuk hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini datangnya dari luar. Saya melakukan disiplin gara-gara takut nanti ditegur oleh pimpinan kita. Nah, begitu pula kepada anak, pada murid. Banyak di antara mereka yang melakukan atau menaati tata tertib itu gara-gara satu, takut dihukum. Nah, tugas kita bagaimana?
tugas kita merubah paradigma tersebut supaya anak-anak melakukan disiplin positif tersebut adalah dari hati nuraninya. Next. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, Pak. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat dari eksternal, dari luar. Anak-anak tadi rajin belajar gara-gara tadi mengharapkan pujian dari bapak ibu guru, mendapatkan hadiah. Ini setingkat dari motivasi yang pertama. Dan yang terakhir, next, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi perilaku manusia itu adalah yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Seperti itu yang disampaikan oleh dosen. Dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan materi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Pujiati. Kepada beliau saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu tadi sudah kita sama-sama saksikan, dengarkan dan pahami juga pemaparan dari Pak Ayubi tentang 3 materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk mungkin. Kita sama-sama nyanyi, nanti saya contohkan dulu. Mungkin ini judulnya Pelajar Pancasila, saya adopsi dari TikTok. Nada lagunya tuh kayak lagu naik beca, ya. Jadi kayak pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin itu. Saya minta Bapak Ibu semuanya berdiri supaya nggak ngantuk dan segar lagi ya. Dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Terima kasih. Terus kita masuk ke materi berikutnya. Sama, ini
ini praktik baik menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dari modul 1.4 yang kami pelajari di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Next. Nah, ini sedikit saya perkenalkan dulu. Di sini ada Pak Bianto sebagai fasilitator kami, saya dan Pak Ayudi. Kemudian di tengah ini yang paling cantik sendiri ya, di atas dua dengan saya sendiri CGP dari SMA Negeri 1 Kabupaten Punder. Kemudian yang ketiga ada Pak Didin Mahpudin sebagai pengajar praktik gitu. Jadi kalau fasilitator ini yang membersamai saya dan Pak Ayudi di daring melalui tatap maya. Kalau Pak Didin ini yang luringnya. Jadi kita sebulan sekali ketemu di pendampingan individu. Pak Didin berkunjung ke kami ke sekolah. Kemudian ada lokakarya juga, kami ketemu lagi di kelas seperti itu. Next. Nah, ini mungkin kebetulan peserta kali ini itu kan Bapak Ibu P3K yang baru ya, tahap 4, sehingga saya mau memperkenalkan diri dulu. Di sini nama saya Nur Fauziyanti. Kalau panggilan bebas, mau Bu Yanti, mau Bu Nur, mau Bu Fuji, mau Bu Uji, gitu ya, bebas. Saya lahir di Indramayu tanggal 14 Januari 1987. Kemudian pendidikan terakhir saya itu S1 Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau di Ciputat tepatnya. Di situ Bapak Ibu. Kemudian alamat saat ini saya di Karangapel, tepatnya di perumahan Gria Harmoni. Barangkali ada yang mau main dan ada orang Karangapel juga, boleh singgah ke rumah saya di Blok H3 di belakang Polsek Karangapel. Next. Baik, sini selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau menghadiri undangan ini. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu, berkolaborasi dan saling mendukung demi kemajuan sekolah kita tercinta. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ayudi itu kan tentang perubahan paradigma, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Jadi berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi nanti akan saya paparkan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 Bapak Ibu menurut teori. Di sini ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tadi 5 itu, pemaparannya ada di sini. Bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kayak kebutuhan yang sehari-hari ya. Berarti sama sih semuanya kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan itu ada contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain-lain. Ini hanya yang saya masukkan ke sini hanya contoh kecilnya saja. Next. Nah, kemudian yang kedua, materi yang saya paparkan itu adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini tuh ada 5 posisi kontrol dalam materi. Coba kita amati bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada penghukum. Di sini ada contohnya kayak membentak, menjindir, menghardik, hukuman verbal atau fisik. Kemudian pembuat merasa bersalah itu kayak lebih ke menyalahkan murid, tapi dia nadanya lebih pelan gitu. Tapi intinya menyalahkan gitu, sehingga murid merasa bersalah, sehingga murid, aduh nggak enak banget sih gitu,
sehingga merasa seperti itu. Kemudian kontrol yang ketiga itu sebagai teman posisinya, dengan candaan menjadikan murid bergantung kepada orang lain seperti yang tadi Pak Ayu dibilang. Nanti murid akan membanding-bandingkan, oh ketika sama Bu Ian tuh enak ya, kita nggak pernah dimarahin misalnya gitu. Bu Ian mah bisa jadi teman buat kita, buat sahabat kita. Sedangkan kalau dengan Pak Dadang misalnya, Pak Dadang mah nggak asik misalnya gitu. Pak Dadang ya, gitu. Biar nggak ngantuk kayak Pak Dadang gitu. Gitu ya Pak Dadang. Tapi Pak Dadang juga sering traktir misalnya gitu. Nah kemudian pemantau nih, ada tipe pemantau juga. Adanya peraturan sepihak yang dibuat guru, kemudian murid yang melanggar diberi sanksi. Nah kemudian yang terakhir nih, posisi sebagai manajer, menuntun murid memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan bermakna. Nah ini pemaparan sementara. Next. Nah saya mau ajak Bapak Ibu merefleksikan sejenak, posisi kontrol apa sih yang selama ini Bapak Ibu jalani di sekolah? Mungkin ada yang mau menuangkan pendapatnya? Yang tadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang tadi itu, Pak Yudi mungkin selama ini menjalankan posisi kontrol yang mana? Mungkin Pak Yudi bisa berbagi. Baik, terima kasih Bu Nur Pujiati. Posisi kontrol saya sebelum melakukan atau mengikuti EGP itu adalah masih ada di penghukum, karena pada saat itu posisi saya masih menjadi waktu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Jadi saya sering melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, setelah saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya berusaha untuk belajar posisi kontrol saya itu sebagai manajer, yaitu menuntun murid memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan bermakna. Jadi artinya apabila seorang murid tersebut melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang telah disepakati, maka saya akan memberikan atau menuntun murid tersebut untuk memecahkan masalahnya. Contoh misalnya si A ini terlambat datang ke sekolah, saya akan mencari atau pengen mengetahui dulu permasalahannya, kenapa si A ini bisa datang terlambat. Kebiasaan dulu saya tidak mau tahu, kalau si A ini terlambat ya saya berikan hukuman. Tapi setelah saya mengetahui dengan posisi kontrol guru yang lebih baik itu adalah sebagai manajer, jadi kita mengetahui dulu apa permasalahan dari si A ini bisa terlambat. Setelah kita mengetahui, maka murid tersebut akan untuk memberikan konsekuensinya. Kalau kamu terlambat, berarti kamu harus apa? Nah, kita menuntut untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya alasan murid tersebut terlambat gara-gara bannya kempes, berarti kita memecahkan masalahnya apabila berangkat jangan mendekati waktu masuk ke sekolah. Mungkin seperti itu Bu Nur Pujiati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayudi. Ya, sama kurang lebihnya, tapi saya lebih ke condongnya ke teman. Saya lebih ke ayo deh gitu, lebih kayak gitu, lebih kayak ketegaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya punya pendapatnya masing-masing yang mungkin tidak bisa dituangkan saat ini. Nanti kita bisa berbagi di luar forum ini. Next, lanjut. Nah, dari sini contoh penerapannya itu contoh kasusnya adalah siswa datang terlambat. Saya ambil yang sering terjadi di sekolah SMA Negeri 1 Kedongan Bunder ini, Bapak Ibu. Siswa itu sering datang terlambat, ya. Nah, di sini penerapan dari penghukum itu jadi siswa diminta untuk berjalan jongkok atau lari putar lapangan atau membersihkan toilet. Kan di sini jelas tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Karena siswa datang terlambat itu berkaitan dengan waktu, betul nggak? Ya, berkaitan dengan waktu. Siswa misalkan aturan sekolah kita datang jam 7 pagi, siswa datang 7.10 atau 7.05. Nah, masa sih dikasih hukuman dengan berjalan jongkok, lari di lapangan? Selama ini di sekolah kita masih melakukan itu, tapi sedikit demi sedikit sudah berkurang, ya, sudah tidak ada lagi.
paling membersihkan sampah mungkin itu, tapi tetap itu sebenarnya tidak ada hubungannya, karena yang siswa langgar adalah waktu. Dia tidak tepat waktu datang ke sekolah, masa dikasih hukumannya kok membersihkan, misalkan nyapu gitu ya, gak ada hubungannya. Harusnya ketika ia memang harus diberi sanksi bukan hukuman, itu mungkin bisa lebih ke kamu nanti menerima konsekuensi ya, karena kamu datang telat 10 menit sehingga nanti kamu istirahatnya kehilangan 10 menit. Karena apa? 10 menit jam istirahat kamu itu digunakan untuk mempelajari materi ketertinggalan di mapel pertama, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini contoh ininya ya, kalimatnya. Berapa kali kamu terlambat dalam minggu ini? Kamu membuat bapak atau ibu kecewa misalnya. Sehingga anak, iya gitu kan, saya tuh sering banget dia terlambat, itu nggak enakan deh, begitu tuh. Jadi anak akhirnya merasa bersalah. Jadi dia tidak akan sadar, dia tidak akan merubah perilakunya, gitu, tetap gitu. Kemudian di sini yang ketiga tadi, teman. Gitu. Di sini kalimat yang biasa digunakan itu, ayo dong ikuti aturan jam masuk sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi besok janji tidak terlambat lagi ya. Nah ini anak nantinya akan, ketika ini biasanya guru piket ya, hari ini tuh piketnya misalkan Bu Yanti mah kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Nah akhirnya anak membandingkan, hari ini piketnya Pak itu serem gitu kan, mendingan saya nggak usah berangkat sekolah. Akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Anak di sini, kondisi di sini itu ketika terlambat itu mending nggak berangkat sekolah daripada dikasih sanksi gitu kan, ketemu dengan guru yang dia akhirnya merasa nggak enak, pada akhirnya balik lagi ke rumah atau malah beloknya ke tempat lain gitu. Kemudian pemantau yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, terus nanti ada pertanyaan lagi. Nah di sini ini udah ada pernyataan nih. Di sini yang tadi kan tidak ada hubungannya ya hukumannya. Kalau di sini sudah ada kaitannya dengan apa yang dilanggar oleh siswa. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Nah, yang di sini yang tadi Pak Ayudi bilang bahwa posisi sebagai manajer inilah yang ternyata posisi paling efektif, paling terbaik gitu. Ini contoh pertanyaan-pertanyaannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu kan. Sehingga anak berpikir, oh iya ya, kan saya udah melanggar tata tertib sekolah nih dengan datang terlambat. Gitu kan. Terus anak juga ditanya, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Akhirnya anak berpikir kan, oke Bu, besok mungkin saya harus bangun lebih pagi misalnya gitu. Seperti itu Bapak. Next. Di sini mungkin kita simak video dari Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Nah, ini Bapak Ibu yang real dengan kondisi kita di sekolah ya. Bisa disimak contoh kasusnya.
adik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kamu tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu videonya, contoh kasus yang sering terjadi. Kemudian yang materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau bisa mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini kan ada keyakinan, ada peraturan gitu ya. Nah ternyata peraturan ini bisa diganti dengan keyakinan atau kesepakatan. Ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan ada keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Next, baik. Nah, di sini saya membuat waktu itu di modul 1.4 itu tugas pertama yang saya buat adalah membuat keyakinan kelas. Karena saya guru bimbingan konseling, sehingga saya membuat di sini keyakinan kelas bimbingan klasikal. Karena bimbingan konseling kan ada klasikal, individu, kelompok ya. Saya kebetulan ada masuk 1 jam itu di kelas-kelas, sehingga saya membuat kesepakatan bimbingan klasikal. Di sini ada contoh-contohnya, ya nanti bisa di luar forum bisa mengadopsi dari contoh yang saya buat itu, sehingga nanti Bapak Ibu pada saat tahun ajaran baru mungkin Bapak Ibu sudah nanti akan ada yang menjadi wali kelas gitu ya, atau ada yang hanya guru, tapi guru yang bukan wali kelas juga bisa membuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, sehingga anak akan menyepakati. Kemudian kalau di dalam keyakinan kelas ini juga nantinya akan dibuat kesepakatan sanksi, bukan hukuman ya. Misalkan anak datang terlambat itu nanti sanksinya apa, itu disepakati. Next, baik. Di sini bagian dulu. Di sini membuat keyakinan kelas itu
di sini poin-poin pentingnya ya, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar dapat diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kalau wali kelas dan guru mapel, seperti saya juga guru BK, itu di kelas itu siswa itu dilibatkan satu kelas, kita berdiskusi, curah pendapat, masukan-masukan ditampung semua. Guru hanya sebagai pemantau, ya, penuntun, kemudian penyempurna juga mungkin, pembuat kesimpulan dari hasil diskusinya, dibuat kesimpulan sehingga menjadi keyakinan kelas seperti itu. Kemudian semua anggota mengemukakan pendapat. Di sini sudah ada guru fasilitasi. Kemudian hasil keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dituangkan dalam tulisan dan ditempel di kelas Bapak Ibu. Jadi dibuat seperti ini, ya. Kemudian di print, gitu. Bisa misalkan printnya pakai spanduk, bisa nanti ditempel di samping papan tulis seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti pada saat tahun ajaran baru ya. Gitu. Next. Sehingga dengan tadi ditempel di depan kelas itu, sehingga nanti anak akan ingat, oh ya ketika saya makan di dalam kelas itu sanksinya apa. Yang terakhir nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang tadi sudah dibuat. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran, sehingga anak nanti tidak akan merasa bersalah kayak gitu. Tapi tetap ada pembelajaran yang akhirnya dia ambil. Next. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kayak contohnya di sini kalimatnya kayak tadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu telat hari ini, misalnya gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, next. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Termotivasi secara intrinsik itu motivasinya datang dari diri sendiri Bapak Ibu. Ini ada contoh pernyataannya. Kamu ingat tidak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, misalkan. Nanti anak akan menjawab, iya Bu, apa tuh? Gitu misalkan. Datang jam 7 tepat Bu, atau 7 kurang 5 misalnya itu, sehingga tidak terlambat. Kemudian kamu hari ini datang jam berapa? Jam 7 lewat 5. Berarti itu suatu pelanggaran keyakinan sekolah bukan, misalnya gitu. Akhirnya anak akan berpikir, oh iya Bu. Kemudian nanti kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi pertanyaan dan pernyataan, sehingga anak akan ada perubahan keesokan harinya mudah-mudahan. Next. Nah, di sini sesi berbagi pengalamannya, next slide. Sudah selesai, mungkin sesi berbagi pengalamannya tuh saya sedikit cerita aja ya. Jadi kemarin itu ada kasus siswa tidak mengikuti pelajaran Bu Biarlina, guru fisika, selama 3 kali berturut-turut. Padahal anak ini OSIS ya, anaknya juga rajin gitu ya. Nah, sehingga Bu Biarlina ini melaporkan kepada saya, karena saya kebetulan guru BK ya. Mungkin kalau misalkan saya bukan guru BK juga mungkin Bu Biarlina akan melaporkan ke wali kelas atau ke guru bahkan sampai ke kepala sekolah atau kasek gitu ya, misalkan nggak ke kepala sekolah, nggak mungkin ke kasek gitu. Sehingga Bu Lina minta dibantu karena Bu Lina sudah mencoba memanggil anaknya tapi tidak mendapatkan jawaban yang puas gitu ya. Akhirnya dialih tangankan ke saya. Kemudian akhirnya saya panggil anaknya, saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu.
kayak tadi memvalidasi gitu ya tindakan yang salah gitu kan, kemudian di akhir menanyakan keyakinan. Nah akhirnya si anak ini saya bertanyakan, apakah dengan kamu mangkir dari pelajaran fisika kemudian itu akan menyelesaikan masalah gitu kan. Akhirnya anak berpikir, oh iya Bu, tentu saja tidak gitu kan, tentu aja enggak Bu gitu kan, pasti enggak. Iya kan, pasti bakalan ada timbul masalah baru enggak? Iya Bu gitu. Apa masalah barunya? Dan ternyata anak ini mau terbuka gitu. Iya Bu, masalah barunya yang mungkin nanti saya nggak dapat nilai atau nilai saya kurang gitu. Akhirnya seperti itu karena dieksplor terus gitu. Nah itu pengalaman saya yang tadi berbagi pengalaman. Mungkin kita berada di akhir penghujung pertemuan kali ini Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana cara kita menuntun murid di sekolah menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah ini itu diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ketika Pak Ayu di awal dijelaskan itu bahwa kalau kita merujuk pada paradigma dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita itu menghamba pada murid ya Pak Ayu gitu, sehingga murid adalah prioritas utama gitu Bapak Ibu gitu. Prioritas utama yang memang harus kita junjung tinggi sehingga nantinya murid akan memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti itu yang diharapkan kita bersama pastinya. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Pak Ayudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Pujiati yang telah memaparkan tadi 4 materi ya. Dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Jawa Barat, akhirnya kita di penghujung acara. Kami berdua mohon maaf apabila dalam penyampaian masih belum sempurna, dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari pengalaman pada tahap ini. Dan akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.